Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran matematika. Apa kabar kalian? Semua sehat? Alhamdulillah. Sebelumnya marilah kita doakan juga teman-teman kita yang lagi sakit, mudah-mudahan cepat sembuh dan dapat bergabung dalam pembelajaran jarak jauh ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Kemudian jangan lupa kalian mengisi daftar hadir sekolah ya, supaya kalian tidak absen. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pertemuan kita yang ketiga ini, materi yang akan disampaikan oleh Bapak adalah yang pertama, menyatakan hubungan antara bentuk akar dan perpangkatan. Yang kedua, menentukan akar pangkat N dari suatu bilangan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan menggunakan model daring PowerPoint, kalian diharapkan dapat yang pertama menyatakan hubungan antara bentuk akar dan perpangkatan sampai benar. Yang kedua, menentukan akar pangkat N dari suatu bilangan sampai benar. Marilah kita bahas satu-satu, satu persatu. Yang pertama, menyatakan hubungan antara bentuk akar dan perpangkatan. Sebelum kita membahas lebih jauh, coba kalian jawab dulu dengan prediksi masing-masing permasalahan berikut, yaitu bagaimana hubungan bilangan pangkat dengan bentuk akar. Kalian pikirkan dulu, prediksi kira-kira bagaimana hubungan antara bentuk akar dan bilangan berpangkat. Ya. Untuk memahami hubungan antara bentuk akar dan perpangkatan, perhatikan uraian berikut. A. Berapa hasil dari 2 pangkat 2? Tentunya kalian sudah tahu bahwa 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Sekarang, berapa hasil dari akar 4? Kalian pun sudah tahu bahwa akar 4 itu sama dengan 2 ya hasilnya. Yang jadi pertanyaan buat kita semua, bagaimana cara mendapatkan hasil dari akar pangkat 4 sama dengan 2? Ya, akar 4 itu sama dengan 2. Perhatikan, bagaimana cara mendapatkan hasil dari akar 4 itu sama dengan 2. Perhatikan uraian berikut ini. Akar 4 sama dengan 2. Dan kita tahu bahwa 4 itu sama dengan, kalau diubah dalam bilangan berpangkat, sama dengan 2 pangkat 2. Nah, kita akan mengubah bahwa 4 menjadi 2, 2 pangkat 2 menjadi 2. Maka kedua ruas kiri dan kanan dipangkatkan setengah. 4 pangkat setengah, 2 pangkat 2 juga dipangkatkan setengah. Nah, sekarang kita uraikan. 2 pangkat 2 dipangkatkan setengah ini menurut sifat dari perkalian bilangan berpangkat, perpangkatan bilangan berpangkat, hasilnya menjadi perkalian bilangan berpangkat. Jadi 2 dipangkatkan 2 kali setengah. Berapa hasilnya? 2 dipangkatkan 2 kali 1, 2 per 2. Jadi sama dengan berapa? 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu sama dengan berapa? 2. Apa artinya? Artinya 4 pangkat setengah itu sama dengan 2. Akar 4 sama dengan 2. Nah, kita lihat lagi. Akar 4 itu kalau ditulis ya,
ini sama saja dengan akar pangkat 2 dari 4 pangkat 1. Sementara akar 4 sama dengan 2, 4 pangkat setengah juga sama dengan 2. Maka akar pangkat 2 dari 4 pangkat 1 sama dengan 4 pangkat 1 per 2. Ini bilang berpangkatnya. Ya, jadi akar 4 sama dengan 4 pangkat 1 per 2. Kita lihat contoh yang lain. Berapa hasil dari 2 pangkat 3? Hasil dari 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 ya. Nah, sekarang berapa hasil dari akar pangkat 3 dari 8? Akar pangkat 3 dari 8 ini sama dengan 2. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan hasil akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2? Ya, dengan cara yang sama seperti contoh A, didapat bahwa akar pangkat 3 dari 8 ini diubah menjadi akar pangkat 3 dari 8 pangkat 1 sama dengan 8 pangkat 1 per 3. Seperti tadi. Apakah 8 bisa diubah menjadi bilang berpangkat? Bisa. Jadi 2 pangkat 3 dipangkatkan 1 per 3. Menurut sifat perkalian bilangan berpangkat, maka menjadi 2 dipangkatkan 3 kali 1 per 3. 3 kali 1, 3, jadi 3 per 3 sama dengan ini ya, 2 pangkat 1 ini ya. 2 pangkat 1 sama dengan berapa? 2. Jadi akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan 2. Dari uraian-uraian di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa hubungan bentuk akar dengan perpangkatan dapat ditulis secara umum sebagai berikut. Akar pangkat N dari A pangkat M ini sama dengan A dipangkatkan M per N. Ya, pembilangnya M-nya dari ini akar pangkat A pangkat M, dan penyebutnya dari akar pangkat N ini ya. Lihat ya posisinya, perubahan posisi. Untuk memahami lebih lanjut, maka kita coba ke latihan-latihan soal ya. Contoh-contoh soal berikut. Contoh 1. Nyatakan dengan bentuk akar. Ada 5 contoh nih. Yang pertama A 5 pangkat 4 per 3. B, yang B, Y pangkat 1 per 5. Yang C-nya X dipangkatkan negatif 1 2 per 5. Yang bagian D-nya 6A dipangkatkan 1 per 3. Ini 6A-nya semuanya dipangkatkan 3. Dan yang bagian E-nya negatif 5 dipangkatkan 2 per 7. X pangkat 1 per 7. Yang kedua, nyatakan dalam bentuk berpangkat. Dari bentuk akar ini, akar pangkat 3 dari 2A. Yang bagian B-nya akar pangkat 4 dari 7A pangkat 5 B pangkat 3. Selanjutnya kita coba menyelesaikan dengan alternatif penyelesaian. Menurut bentuk umum bahwa A dipangkatkan M per N sama dengan ya akar dari pangkat N dari A pangkat M, maka juga ditulis menjadi ya, lihat 5-nya dalam di alam akar, kemudian 4 yang pembilang juga dalam akar, dan 3-nya di sini di akar pangkat 3 dari 5 pangkat 4. Selanjutnya yang bagian B, Y dipangkatkan 1 per 5.
dan ini pangkatnya merupakan bilangan campuran, ya. Maka bilangan campuran ini pangkat bilangan diubah dulu menjadi bilangan pangkat biasa, ya. Jadi seperti biasa, Y dipangkatkan 5 kali 1, ya, ditambah 1. Tuh. 5 kali 1 sama dengan 5 tambah 1 sama dengan 6/5. Jadi pangkatnya Y pangkat 6/5, ya. Diubah dalam bentuk akar menjadi, ya, ini lihat, akar pangkat 5 dari Y pangkat 6. Paham? Terima kasih. Kalau kalian belum paham, coba kalian lihat lagi, ya, penyelesaian A dan B ini. Kita lanjut ke bagian C. X dipangkatkan negatif 1, 2/5. Dan ini pangkat negatif. Ingat sifat bahwa A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Maka ini juga sama. Diubah dulu jadi pangkat positif. Jadi 1 ya per X dipangkatkan 1, 2/5. Dan ini ubah lagi seperti yang ini, ya. Sehingga diperoleh 1 per X dipangkatkan 5 kali 1 ditambah 2. Jadi sama dengan 1 per X dipangkatkan 7/5. Sama dengan berapa? Nah, diubah dalam bentuk akar menjadi 1 per akar pangkat 5 dari X pangkat 7. Ini bentuk dari X dipangkatkan negatif 1, 2/5. Selanjutnya, bagian D. 6A dipangkatkan 1/3. Maka ini 6A semuanya nih, ya, menjadi akar, nah, ya, dari pangkat 3 dari 6A kali pangkat 1, ya. Yang ini negatif 5. Negatif 5 dipangkatkan 2/7 X pangkat 1/7 sama dengan ini, ya, 5 pangkat 2 X pangkat 1 karena ini sama 7, jadi ini, ya, jadi ini adalah, nah, negatifnya ini negatif dari akar pangkat 7, ya, akar pangkat 7 dari X 5 pangkat 2 X pangkat 1. Contoh 2, kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Akar pangkat 3 dari 2A. Nah, ini pangkat 1, ini juga pangkat 1. Sehingga kalau diubah menjadi 2A dipangkatkan 1/3. Yang B, akar pangkat 4 dari 7A pangkat 5 B pangkat 3. Maka sama dengan 7 pangkat 1/4 A pangkat 5/4 B pangkat 3/4, ya. Yang kedua, bagaimana menentukan akar pangkat N dari suatu bilangan, ya. Penjelasannya, untuk menentukan akar pangkat N dari suatu bilangan ini caranya bisa diubah ke bentuk perpangkatan, ya, atau langsung dengan cara pembagian bersusun dibagi dengan bilangan prima. Perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai dari 4 dipangkatkan 3/2, yang B-nya 5 akar 72 dan C-nya akar 128. Kita bahas, ya. Alternatif penyelesaian bahwa 4 dipangkatkan 3/2 ini sama dengan yang 4-nya ini bilangan pokoknya. Apakah bisa dibagi dengan bilangan prima? Bisa. Dibagi berapa? Dibagi 2, ya.
dibagi 2 hasilnya 2, kemudian 2 dibagi 2 hasilnya 1. Selesai. Artinya 4 ini diubah menjadi bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 2. Ini sebanyak berapa kali? 2 kali, berarti pangkat 2. Ya. Kemudian 3/2 ini tulis kembali, dipangkatkan 3/2. Menurut sifat perkalian bilangan berpangkat, maka ini jadi sama dengan 2 dipangkatkan 2 kali 3/2. 2 kali 3/2 sama dengan 6/2, ya. Jadi 2 dipangkatkan 6/2. 6/2 sama dengan berapa? Sama dengan 3. Jadi menjadi sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan berapa? 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi 4 dipangkatkan 3/2 itu hasilnya adalah 8. Sekarang yang bagian B. Berapakah 5 akar 72? Ya, apakah ada hasilnya? Kita coba lihat. Sekarang yang 72 ini dulu, ya. Bisa nggak dibagi dengan 2? Oh, ternyata bisa. Hasilnya 36. 36 dibagi 2 hasilnya 18. 18 bagi 2 hanya 9. Nah, setelah 9 ternyata tidak bisa dibagi 2. Naik bilangan berikutnya. Bagi 3. Bisa nggak? Oh, bisa. Dapat berapa? Dapat 3. 3 dibagi 3 dapat 1. Berarti kalau dijabarkan, kita jabarkan dulu ini dalam akar yang akar 72 ini. Ini jadi 2 kali 2 kali 2, ya. Dimana tulis dulu. Nah, 2 kali 2 kali 2, tinggal yang 3-nya. Kali 3 kali 3. Nah, sekarang karena akar ini akar pangkat 2 dimaksudnya, maka cari 2 pasangan, ya. 2 dengan 2 kita tandai, ya. 3 dengan 3 kita tandai. Tidak ada pasangannya. Artinya kan 2 kali 2 itu sama 4, maka akar pangkat 4 sama dengan 2. Nah, sekarang 3 kali 3 9. Akar dari 9 3, berarti 2 ini bisa ada hasilnya keluar, sama dengan 5 kali ini 2, ya, kali 3 ini keluar, ya, kali. Dan yang 2 ini masih tetap karena tidak ada temannya, ya. Itu. Jadi 5 kali 2 kali 3 akar 2 hasilnya sama dengan 30 akar 2. Ya. Sampai di sini bagaimana? Nah, kalian nanti pelajari lagi, dan kalau masih belum mengerti boleh kalian WA, ya, japri ke Bapak. Kita lanjutkan. Yang bagian C-nya, akar dari 128. Kita jadikan perkalian pembagian bersusun. 128 bisa dibagi 2. Oh, ternyata bisa. Hasilnya 64. 64 dibagi 2 hasilnya 32. 32 bisa dibagi 2, ternyata bisa. Hasilnya adalah 16, ya. 16 kita bagi 2 lagi, hasilnya 8. 8 kita bagi 2 lagi, hasilnya 4. Nah, 4 kita bagi 2 lagi, hasilnya 2. 2 dibagi 2 lagi, hasilnya adalah 1. Selesai ini. Artinya, nah ini, ya, akar dari 108 bisa, ya, dibuatkan perkalian 2. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, ya, kali 2. Ada sebanyak 7. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7. 7. Dan kita pasangkan, ini ada 3 pasang, ya. Berarti yang 2 kali 2 ini keluar, 2-nya 1. Yang ini juga kalikan keluar lagi 2, yang ini juga keluar 2. Akar 2-nya, ya, karena tidak punya pasangan masih tetap akar 2. Nah, sekarang 2 kali 2 kali 2 8. Nah, akar 2. Jadi akar dari 108 itu sama dengan 8 akar 2. Sampai di sini dulu.
anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian belum bisa melanjutkan di rumah dan terus mempelajari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan video pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan COVID-19. Semoga video pembelajaran matematika ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk memahami materi ini, kerjakan lembar kerja 3, buka pada Google Classroom pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.